Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita. Salam beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Nindi Elsa Martina dengan NIM 2401126064 sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Eriska Mutiara Putri dengan NIM 2401111199 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nisha Mitra dengan NIM 2401111216 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Aisyah Fatimah Ramadhani dengan NIM 2401111836 dengan pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Alisa Fatimah dengan NIM 2401122215 dengan pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Rizky Zalianakan dengan NIM 2401111086 sebagai pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Indra Muska dengan NIM 2401116065 sebagai kesimpulan 1. Perkenalkan, nama saya Dewisna Muriwasikuan dengan NIM 2401112255 sebagai pembaca kesimpulan kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fungsi bahasa secara umum, khusus, nasional, dan negara. Kita masuk ke latar belakangnya dahulu. Nah, di sini saya ada 6 poin. Yang pertama itu ada alat komunikasi. Nah, jelas karena bahasa ini merupakan sarana untuk menyampaikan ide, perasaan, gagasan, informasi terhadap suatu individu lainnya. Jadi tanpa bahasa kita tidak mungkin dapat menjalani hidup secara efektif, karena pada dasarnya kita adalah manusia yang sangat membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada ekspresi diri. Bahasa ini selain untuk menyampaikan informasi, ia merupakan ekspresi diri, karena dengan ekspresi muka kita yang kita menggambarkan sedih, bahagia, atau kecewa, itu bisa disebut dengan bahasa. Nah, yang ketiga itu ada identitas budaya. Kenapa sih bahasa ini disebut sebagai identitas budaya? Jelas sekali ya, karena dengan bahasa kita ini dapat mengetahui suatu orang itu dari budaya mana, karena kita dapat mengetahui gitu. Misalnya orang Jawa itu kan pasti ada logat tersendiri dalam penyampaian bahasanya. Jadi dari situ kita sudah bisa mengetahui, sebelum kita nanya atau kita sudah dengar dulu nih dia berkomunikasi dengan individu lain, kita pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki budaya Jawa. Oke, yang keempat itu ada penyimpanan dan pemindahan pengetahuan. Kenapa sih bahasa ini disebut juga sebagai penyimpanan dan pemindahan pengetahuan? Nah, sangat jelas sekali, karena ketika kita belajar, kita pasti menyimpan materi yang kita pahami itu di dalam pikiran kita. Seperti kita mencontoh budaya ya. Budaya itu kan terjadi secara turun-menurun. Nah, itu pasti ada penyimpanan dan pemindahan pengetahuan. Nah, misalnya apa? Misalnya pada kita nih, kita mempunyai suatu budaya. Nah, orang tua kita ini sudah menyimpan budaya tersebut dari orang tuanya. Lalu mereka memindahkan pemindahan pengetahuan itu kepada kita. Nah, kita pun nanti juga begitu. Sekarang kita sudah mengetahui, berarti kita menyimpan. Nah, ketika kita sudah punya anak lagi nanti, kita pasti akan memindahkan pengetahuan dari orang tua yang kita tahu. Oke, yang kelima itu ada mempengaruhi pemikiran. Jelas sekali bahasa ini juga mempengaruhi cara berpikir kita sebagai manusia. Gak mungkin ketika kita diberikan materi, kita tidak memikirkan. Misalnya dosen sedang mengajar materi, tidak mungkin kita tidak memikirkan satu kata saja yang keluar dari mulut dia untuk kita letakkan di dalam otak kita untuk kita cerna lagi apa sih maksudnya.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada pembelajaran dan pendidikan. Jelas sekali dalam pembelajaran dan pendidikan, bahasa itu adalah alat yang sangat penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi tanpa bahasa kurang saja menurut kita semua, karena memang bahasa itulah yang digunakan dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kami jelaskan. Rumusan masalahnya itu kami akan menjelaskan tentang fungsi bahasa secara umum dalam konteks nasional dan negara. Lalu apa sih peran bahasa itu dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan? Lalu bagaimana sih bahasa itu berperan dalam administrasi negara, dalam pembuatan kebijakan publik? Lalu ada tujuannya, yaitu dari pembahasan ini kita akan tahu fungsi bahasa itu untuk menjelaskan peran bahasa secara umum sebagai alat komunikasi, ekspresi emosi, identitas sosial, serta sarana berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu juga ini bertujuan untuk menganalisis fungsi khusus bahasa dalam konteks nasional sebagai simbol identitas kebangsaan, pemersatu dan masyarakat multikultural dan medium utama dalam pendidikan serta perkembangan budaya. Lalu di tingkat negara itu tujuannya untuk memahami peran bahasa dalam administrasi pemerintahan, diplomasi internasional, serta media massa sekaligus menelaah dampaknya terhadap kebijakan publik, hukum dan keterangan sosial. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya materi yang kedua akan dibahas oleh Eriska. Kepada Eriska dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Jadi saya akan membahas definisi bahasa menurut para ahli. Fungsi bahasa menurut para ahli juga memiliki pandangan ataupun sudah mendefinisikan fungsi bahasa sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa fungsi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, Finansiaro tahun 1964. Finansiaro mengatakan bahasa sebagai sistem vokal yang arbitrarnya memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, Sapir tahun 1921. Sapir mengartikan bahasa sebagai metode yang bersifat naluri yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi ide, emosi, dan keinginan menggunakan berbagai simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, Levi-Strauss tahun 1972. Levi-Strauss mengatakan bahwa bahasa adalah hasil dari kebudayaan dan bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu cerminan budaya masyarakat tertentu. Dan dikembalikan oleh moderator. Materi ketiga oleh Indonesia Fika. Pada ini saya persilakan. Fungsi bahasa secara umum, bisa dilihat poin-poinnya. Yang pertama, bahasa bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, tentunya kita tahu kita berkomunikasi menggunakan bahasa. Pembagian bahasa ini terbagi menjadi dua, ada verbal dan non-verbal. Verbal adalah bahasa, lisan ataupun tulisan, sedangkan non-verbal adalah bahasa dalam bentuk simbol, kode, dan juga berupa gambar. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai media utama untuk berkomunikasi. Nah, dikutip dari rumusan linguistik dan tujuan dari komunikasi, berbunyi bahwasannya bahasa merupakan alat atau media yang digunakan suatu masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan komunikasi memerlukan bahasa sebagai alat atau medianya. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya bahasa dan komunikasi ini sangat berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan. Apa contoh dari bahasa sebagai alat komunikasi? Contohnya ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain. Tolong dong ambil buku di atas meja itu. Tidak mungkin kan kita hanya, orang tidak akan mengerti. Orang akan mengerti jika kita menggunakan bahasa. Nah, dengan bahasa akan terjalinnya komunikasi dengan bagus, akan terjalinnya komunikasi dengan satu tujuan dan jelas. Yang kedua, sebagai alat berpikir, bahasa mempengaruhi cara berpikir dan merumuskan ide.
Dengan bahasa, orang akan bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya sehingga terjadilah diskusi pengetahuan. Dengan bahasa, bisa mengukur bagaimana cara berpikir orang itu. Dengan bahasa, memudahkan bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan yang ada di pikiran kita secara jelas kepada orang lain. Nah, pikiran manusia itu sangat fleksibel, tidak bisa diukur dan tidak bisa juga diraba. Namun, dengan adanya bahasa, memudahkan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan ide ataupun gagasan. Poin ketiga, sebagai alat identitas sosial, bahasa menggambarkan latar belakang sosial dan budaya. Nah, maksudnya di sini, dengan penggunaan bahasa, tentunya kita bisa mengukur bagaimana orang itu berada di kelas sosial yang mana. Contohnya, kelas sosial rendah dengan kelas sosial yang tinggi tentunya memiliki penggunaan bahasa yang berbeda. Orang yang berada pada kelas sosial rendah tidak bisa menggunakan bahasa yang konteks, tidak bisa menggunakan bahasa yang beragam. Contohnya, orang yang kelas sosial rendah tidak memiliki kemampuan penalaran apa itu mengimplementasi, apa itu menjustifikasi, apa itu asosiasi. Namun, orang yang berada pada kelas sosial yang tinggi memiliki pemahaman terhadap hal tersebut. Selain itu, dengan bahasa kita tentu memiliki penalaran yang mudah. Bagaimana orang itu berada pada misalnya budaya apa, mendengar orang berbahasa Sunda, kita bisa mendefinisikan bahwa orang itu berada di kelompok masyarakat Sunda, berada di suku Sunda. Orang itu menggunakan bahasa Melayu, kita bisa mengetahui bahwasannya orang tersebut berada di kelompok warga atau suku Melayu. Nah, poin keempat atau poin terakhir, alat ekspresi emosi. Dengan bahasa, manusia mudah mengekspresikan dirinya. Apa contoh bahasa sebagai alat ekspresi emosional? Contohnya dengan bahasa kita bisa berkomunikasi lewat puisi, bisa berkomunikasi lewat musik, bisa berkomunikasi lewat cerpen ataupun drama. Nah, dengan bahasa tersebut, manusia sangat mudah sekali untuk mengekspresikan diri melalui pemilihan kata yang tepat, melalui intonasi yang baik, dan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan dialeknya. Manusia dapat mengekspresikan bahwasannya dengan raut wajah yang murung, dengan suara yang tidak bersemangat, bahwa manusia tersebut sedang sedih, sedang khawatir, ataupun bisa mengekspresikan dirinya marah, sedih, dan bahagia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Neni atas materi yang sangat kompleks sekali penjelasannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh materi keempat kepada Aisyah. Saya persilakan. Fungsi bahasa dalam konteks nasional. Yang pertama, simbol identitas nasional, bahwa bahasa Indonesia diakui sebagai identitas negara yang mencerminkan jati diri dan kebanggaan nasional. Tercantum pada Sumpah Pemuda disahkan pada 28 Oktober 1998 yang menyatakan bahwa melalui Sumpah Pemuda bahasa ini sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, nomor satu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang menyatukan masyarakat untuk mengetahui dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa, yang memungkinkan komunikasi yang efektif dan memperkuat rasa kebersamaan di warga negara kita. Yang terakhir ada bahasa pendidikan, bahasa nasional sebagai alat pembelajaran di sekolah dan universitas yang memungkinkan dan mendukung proses pembelajaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dan saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Aisyah saya ucapkan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kelima kepada Ainul. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi bahasa dalam konteks negara. Yang pertama yaitu bahasa administrasi. Bahasa yang digunakan dalam urusan kenegaraan dan administrasi publik. Ini melibatkan komunikasi antar pemerintah atau lembaga-lembaga negara serta dalam dokumen dan surat menyurat resmi. Contohnya, bahasa yang digunakan dalam pengumuman pemerintah, surat pemerintahan, dan dokumen hukum. Yang kedua yaitu bahasa diplomasi. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi antar negara dalam urusan hubungan internasional. Bahasa ini penting untuk perjanjian, negosiasi, serta kerjasama antar negara. Bahasa diplomasi yang umum digunakan di dunia internasional adalah bahasa Inggris.
Tetapi, dalam beberapa kasus bisa juga menggunakan bahasa lain sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu bahasa media. Bahasa yang digunakan dalam publikasi dan media massa untuk menyebarkan informasi. Bahasa yang digunakan dalam publikasi dan media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet dan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bahasa ini penting untuk komunikasi luar yang bersifat informatif, edukatif, dan hiburan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu saya ucapkan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ke-6. Kepada Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai pembahasan sebelum-sebelumnya tadi, untuk materi yang saya bahas ini adalah mengenai contoh penggunaan bahasa dalam membentuk persatuan. Di mana dalam pertemuan ini poin pertama disebutkan penggunaan bahasa dalam membentuk persatuan terdapat pada suatu penggunaan, di mana dalam suatu penggunaan ini diakui ataupun disetujui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bahasa sebagai norma franca, maksudnya itu adalah bahasa sebagai bahasa ibu. Ini mana dengan bahasa ini kita lebih mudah berbicara, berkomunikasi dengan orang dari berbagai suku ataupun dari daerah yang berbeda. Jadi komunikasi dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga itulah pendidikan akses pengetahuan. Dalam dunia pendidikan akses pengetahuan, kita tidak menggunakan bahasa yang franca atau bahasa ibu yang kita mengerti, maka akan sulit untuk kita semua untuk mempelajari beberapa dunia ataupun mencari pengetahuan yang baru. Dan untuk itulah media dan kesusastraan, di mana dalam hal ini bisa disampaikan bahwasanya bahasa ini sangat penting dalam media dan kesusastraan. Karena dalam kesusastraan bahasa Indonesia itu kita dapat menyampaikan sebuah puisi mengenai bahasa kita sendiri. Dan dalam poin kelima disebutkan bahwasanya simbol bahasa sebagai simbol persatuan, di mana kita hidup di Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku dan bangsa, di mana setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya bahasa ibu atau bahasa lingkungan franca ini sehingga menjadi alat komunikasi persatuan dan kesatuan yang utuh di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Rizky selaku pemateri ke-6. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Yulia dan Lulu. Kepada Yulia dan Lulu saya persilahkan. Baik, saya membacakan kesimpulan 1. Ada 5 macam kesimpulan yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah alat komunikasi utama, yaitu bahasa yang berfungsi sebagai media untuk kita saling berinteraksi atau memberikan suatu informasi. Yang kedua, ekspresi emosi, yaitu memungkinkan individu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang ketiga, identitas kebudayaan, yaitu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran digunakan sebagai alat suatu untuk melakukan proses berpendidikan. Yang kelima, integrasi sosial, yaitu memfasilitasi interaksi di antara individu dengan latar yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan fungsi bahasa secara khusus dalam konteks nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan martabat bangsa. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa memungkinkan komunikasi antar suku budaya yang berbeda. Bahasa bisa mempermudah komunikasi. Yang ketiga, sebagai penghubung antar budaya. Maksudnya adalah bahasa menjadi sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat yang berbeda. Dalam konteks negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa digunakan dalam dokumen resmi seperti pidato dan urusan kenegaraan. Yang kedua adalah bahasa pengantar pendidikan. Memastikan komunikasi efektif dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia dan Lulu atas pembacaan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja presentasi yang kami lakukan. Untuk materi yang lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.